Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Semoga semuanya kita dalam keadaan sehat, ya, sehingga kita bisa mengikuti kajian-kajian yang akan kita bahas bersama. Sebentar, minum dulu biar lancar nanti kalau ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Minum kopi hitam. Topik kita kali ini adalah sebuah berita yang lagi trending ya di media-media massa, baik online maupun media massa biasa, juga di pembicaraan para masyarakat ya. Mulai dari yang masyarakat biasa sampai mereka yang dianggap orang-orang pinter ya, para akademisi. Gitu ya. Berita itu adalah PGI ya. PGI, apa itu PGI? Persatuan Gereja Indonesia ya. PGI itu persekutuan, bukan persatuan. Persekutuan Gereja Indonesia gitu. Jadi seperti apalah, perhimpunan gitu ya. Seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia ini dihimpun menjadi satu, dan himpunan mereka itu menamakan dirinya PGI begitu ya. Kalau kita lihat dari singkatannya, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Jadi topik kajian kali ini adalah kita coba membicarakan PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Apa kabarmu? Apa kabarmu? Ya, dalam kurung minta kaji ulang. Ini minta kaji ulang. Apa yang minta dikaji ulang ini? Buku pelajaran Islam soal Injil. Islam soal Injil. Nih, topik yang lagi trending ya. Kita coba diskusikan, kita coba bicarakan. Semoga kajian ini bisa memberikan sumbangsih untuk solusi dari permasalahan yang ada, sehingga tidak lagi menjadi polemik yang seperti kita terima saat ini. Aku akan bercerita dulu tentang sebuah lagu, yaitu era tahun 91, lupa aku tepatnya. Antara 90-91. Pada waktu itu Scorpion itu salah satu musik rock ya yang bahasa Inggrisnya terbaik. Terbaik, kenapa disebut begitu? Karena dia dari negara yang tidak berbahasa Inggris, yaitu dari Jerman. Jadi artinya salah satu musik ya, grup yang genrenya rock ya, kadang-kadang klasik, kadang-kadang banyaklah karya-karyanya, slow rock ya, bisa dibilang begitu, yang datang dari negeri Panzer, negeri Jerman ya. Namanya Jerman, tentu bahasanya bukan Jerman ya, tetapi vokalisnya ya paling bagus bahasa Inggrisnya. Itu Scorpion. Pada waktu itu
mereka mengeluarkan sebuah album Angin Perubahan, Wind of the Change. Lagu itu bagus ya, baik syairnya, baik aransemen musiknya, petikan-petikan melodinya digabung dengan hentakan-hentakan drum yang diiringi oleh bassnya. Baguslah, mantap lagu itu, bagus, dan banyak orang suka. Artinya dari sisi seni, lagu itu sudah cukup bagus ya, bahkan sangat bagus. Kalau dilihat dari segi pasar tentunya sangat menjual. Tetapi lagu itu akan melampaui sebagaimana mestinya. Lagu itu menjadi booming sehingga selalu diputar pada pembukaan berita di radio BBC London. Saat itu dunia informasi belum seperti sekarang ini ya. TV aja masih mulai awal-awalnya TV swasta nasional. Baru ada sekitar 2 atau 3 TV gitu ya, TV swasta nasional. Jadi dunia informasi belum seperti sekarang ini. Sehingga salah satu informasi kalau kita mau melihat perkembangan khususnya berita dunia, yaitu BBC London itu. Setiap pagi atau ba'da isya itu ya, kalau pagi itu ba'da subuh itu pasnya. Itu beritanya bagus-bagus, dan lagu pembukanya itu adalah lagunya dari Scorpion yang berjudul Wind of the Change, Angin Perubahan. Jadi lagu itu sebetulnya, yang aku ulangi lagi, dari segi seni aja sudah hebat. Ternyata dia menjadi lebih hebat lagi karena dia menyasar ke habitat, ke domain. Domain itu ada yang tanya kemarin. Domain itu apa ya? Habitat, ruang, tempat, bagian gitu ya. Bisa diartikan itu ya. Mereka menyentuh ke domain politik sehingga lebih mantap lagi, lebih terkenal lagi lagu itu, lebih bombastis lagi. Tapi bukan sekedar bombastis karena memang prestasinya juga oke gitu. Masalahnya kenapa demikian? Lagu itu diuntungkan oleh waktu. Ya, diuntungkan oleh waktu. Seandainya dari segi waktu lagu itu tidak diuntungkan, maka dia tidak akan bisa menyasar, ataupun kalau bisa hentakannya itu tidak begitu kuat. Tapi akhirnya hentakan lagu itu kuat, imbasnya, ruhnya ke domain-domain politik, karena lagu itu dirilis sebelum tembok Berlin roboh atau dirobohkan. Tuh hebatnya. Ya, dimana pada saat itu pertarungan antara Barat Timur yang dipelopori oleh Uni Soviet, dulu Gorbachev ya presidennya, yang ada gerakan Glasnost itu, berhadapan dengan Amerika ya, musuh bebuyutannya antara Barat Timur yang kita sering kenal dengan Perang Dingin itu. Akhirnya tembok Berlin itu ya runtuh dan Jerman menjadi satu lagi. Lebih dahulu lagu Wind of the Change muncul, baru tembok Berlin itu runtuh. Di situ nilai hebatnya di situ. Jadi lagu Wind of the Change itu dia, kalau kita bawa ke dalam perspektif kitab suci, itu sebuah nubuah, sebuah ramalan. Ternyata nggak begitu lama jadi kenyataan. Angin perubahan itu meruntuhkan tembok, sehingga tembok itu tidak lagi sombong memisahkan antara barat dan timur. Dulu ya. Jadi lagu itu fenomenal sekali. Makanya BBC setiap pembukaan berita, lagu itu pada saat itu menjadi lagu wajib. Wind of the Change itu ya, yang dinyanyikan oleh supergroup Scorpion dari Jerman Barat. Hebat lagu itu.
Ya seperti tadi aku bilang, karena apa? Karena waktu. Seandainya setelah tembok Berlin runtuh, ya, lagu itu baru dirilis, baru dikarang, baru digubah, ya tetap aja mantap dari segi seni, tapi dari segi politis dia tidak begitu kuat hentakannya. Oke. Begitu juga ya, sebelum segala sesuatunya dimulai atau kami mulai, beberapa waktu sebelumnya aku ditelepon oleh Kang Mas Gainama. Ya. Bagaimana kalau kita ngopi bareng ya lewat Zoom bla 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 gini. Bicara apa? Bicara tentang kristologi, tentang toleransi, tentang ini, tentang itu, kita ngopi bareng gitu. Oke, aku bilang. Dan seperti yang kalian sudah tahu, sudah aku unggah sebanyak 3 episode ya. Dan aku kasih judul Awas Kristologi Menjebak Kita. Ya. 3 seri, 3 episode sudah aku unggah. Karena aku tahu ya bahwa episode ketiga itu spektakuler. Spektakuler. Karena apa? Sebelum peristiwa ini terjadi, kami telah membawanya dalam obrolan warung kopi lah gitu ya. Karena dibilang resmi ya nggak resmi, hanya ngobrol. Satu di Bogor, satu di Malang gitu ya. Seperti yang sudah kalian lihat. Dan di dalam seri-seri itu kita penuh mendiskusikan tentang hubungan agama dengan agama, hubungan agama dengan negara, bagaimana baiknya, termasuk salah satu yang kita bidik adalah toleransi. Nah, jadi peristiwa ini belum ada, kita sudah membicarakan ya. Ya ternyata setelah itu kan perlu render dulu, perlu proses dulu, dan perlu antri dulu karena sebelumnya sudah ada materi yang harus diunggah, dan akhirnya kita unggah. Dan tidak lama kemudian ya ini menjadi berita. Ini kan sebetulnya masalah toleransi aja ini. PGI, apa kabarmu? Minta kaji ulang buku pelajaran Islam soal Injil. Nah, ini yang aku kasih judul untuk kalian, ini yang sekarang jadi pembicaraan rame di masyarakat. Ini kan hubungan bisa agama dengan agama, bisa agama dengan negara ya. Yang kita sudah bicarakan, sudah kita kumpas tuntas di video yang lalu dengan tajuk Awas Kristologi Menjebak Kita selama dalam durasi 3 seri penuh. Maka teman-teman yang belum melihat video itu ya, aku sarankan untuk menyaksikan dulu, menonton dulu, mencermati dulu 3 video itu, baru nanti kemudian mengikuti kajian ini, supaya kalian akan lebih asik lagi kalau masuk ke sini, karena kalian sudah dibekali pengetahuan, wawasan, cara pandang tentang toleransi di 3 seri video yang bertajukkan Awas Kristologi Menjebak Kita. Ya, jadi bagi yang sudah nonton itu video ya silakan langsung ke sini. Bagi yang belum, aku sarankan untuk menonton dulu 3 video itu baru ke sini supaya asik nanti ya. Oke, sekarang kita mulai membicarakan tentang apa dan bagaimananya ya yang terjadi ini. Aku hunting beberapa sumber-sumber berita, maka aku dapatkan seperti ini. Aku coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari salah satu news ya, aku nggak sebutkan namanya, news ya. Sabtu 27 Februari 2021 14.37 WIB. Nama wartawannya Danu Damarjati. Ya. Bagus juga namanya ya. Nama newsnya
nggak aku baca ya, nggak aku kasih tahu. Banyak itu bisa lihat ya. Jadi ini bisa dipertanggungjawabkan ya. Oke. Ketua PGI ya, Bapak GG ya. Itu namanya aku singkat Bapak GG gitu ya. Jakarta. Terkait dengan buku pelajaran agama Islam terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyinggung soal kitab Injil dan Taurat. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menyurati Menteri Agama supaya buku itu dikaji ulang. Ketua Umum PGI Pendeta GG dalam berita di situs PGI dikutip Detikcom pada Sabtu 27/2/2021. Selain itu dia juga meminta Kementerian Agama untuk mengkaji materi buku pelajaran agama Islam dan budi pekerti ya yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI ya yang dinilai menyinggung agama lain. Pak GG maksudku ya, ketua umumnya ini meminta buku itu tidak disikapi secara berlebihan. Soalnya buku itu memang merupakan mata pelajaran agama Islam. Ini adalah mata pelajaran agama Islam dan tentu saja isinya adalah pemahaman dan ajaran Islam, termasuk mengenai agama Kristen dan Injil. Lalu bagaimana kita menanggapinya? Nah, ketika ditanya Pak GG-nya ya. Sebetulnya Pak GG-nya di atas sudah paham ya. Dia bilang begini. Pak GG minta buku itu tidak disikapi secara berlebihan, soalnya buku itu memang merupakan mata pelajaran agama Islam. Sebetulnya sudah paham sebetulnya ya, tidak disikapi berlebihan. Oke. Jawab Pak G ketika ditanya, ini adalah mata pelajaran agama Islam dan tentu saja isinya adalah pemahaman dan ajaran Islam, termasuk mengenai agama Kristen dan Injil. Lalu bagaimana kita menanggapinya? Ya, tidak perlu ditanggapi. Tugas kita adalah memberikan informasi autentik tentang ajaran Kristen kepada murid-murid Kristen, bukan menggugat isi pengajaran agama yang lain, kata Pak GG tadi. Kalau aku lihat beritanya ini sebetulnya Pak GG ini paham sebetulnya ini ya, tapi kenapa jadi begini, jadi apa ya, jadi viral beritanya. Oke, aku lanjut. Pak GG berharap pelajaran agama di sekolah lebih mengutamakan pelajaran budi pekerti dan nilai universal dari agama. Soalnya pelajaran agama yang dogmatis bisa menciptakan segregasi dan permusuhan ya. Pendidikan agama dalam bentuk dogma sebaliknya tidak dilakukan di sekolah. Pendidikan agama dalam bentuk ajaran dogma sebaiknya dilakukan di ruang privat, keluarga dan rumah ibadat dan tidak di sekolah. Oke. Ini gimana ini ceritanya ini ya? Karena kalau kita baca introduksinya sebetulnya Pak GG ini paham ya. Lalu kenapa minta ditinjau kembali buku pelajaran agama Islamnya itu ya? Cuman aku tidak setuju kalau Pak GG mengatakan bahwa pelajaran-pelajaran dogmatis itu hanya boleh diajarkan atau cukup untuk diajarkan di ruang-ruang privat seperti keluarga, di rumah dan di rumah-rumah ibadah. Tidak begitu, Pak. Karena kita manusia ini adalah makhluk publik. Kita tidak bisa selamanya terkungkung di ruang privasi. Kita juga mau tidak mau, suka tidak suka,
akan juga bersentuhan dengan ruang-ruang publik. Apalagi seperti sekarang ini. Dengan kemajuan teknologi yang seperti sekarang ini, dunia maya itu menjadi dunia kedua setelah dunia nyata. Dan di sana ruang publiknya itu bebas tanpa batas, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau diminta bahwa ajaran-ajaran agama itu yang dogmatis hanya diajarkan saja di ruang-ruang privat, ya, tidak boleh di ruang publik. Kalau di sini dinyatakan di sekolah, justru itu kan menjadi masalah. Karena apa? Orangnya akan terkaget nanti ketika dia masuk ke ruang publik. Oh, ternyata beda ya. Oh, ternyata Yesus menurut saudaraku yang Kristen begitu ya. Katanya yang Islam, katanya yang Kristen. Oh, ternyata Isa menurut saudaraku yang Islam begitu ya. Terkaget sudah. Karena nggak sama. Cara pandang Islam dan Kristen tentang who is Yesus itu tidak ketemu, Pak. Dan itu tidak perlu ditutup-tutupi. Karena kalau kita ditutup-tutupi dalam sekat-sekat privasi, maka ketika kita masuk ke ruang publik itu justru menjadi sebuah kekagetan yang bisa menjadi bom waktu. Begitu. Jadi seharusnya biarkan saja ya di ranah publik itu tetap yang dogmatis juga tetap diajarkan, di sekolah juga diajarkan. Toh selama ini kan tidak ada masalah. Bahwa agama-agama itu semua punya kaidah-kaidah yang fundamental yang itu bertentangan dengan satu agama dan agama lainnya. Itu diajarkan juga selama ini tidak ada masalah kan. Justru dari situlah mereka akan mengerti perbedaan. Maka karena berbeda itulah seharusnya yang diajarkan juga sebagai katakanlah pengamannya atas perbedaan itu, yaitu toleransi. Begitu. Jadi yang perlu kita ajarkan adalah toleransi. Bagaimana toleransi itu bisa dipahami secara benar. Lah kalau dogma, kalau Bapak bilang dogma, kalau Bapak bilang apa tadi ini, hal-hal yang, bentar aku baca lagi. Ya, pendidikan agama dalam bentuk ajaran atau dogma sebaiknya dilakukan di ruang privat, dalam kurung keluarga dan rumah ibadah, dan tidak di sekolah. Kalau mereka nanti ketemu di sekolah itu ruang publik gimana, Pak? Mereka saling ngobrol. Kan bisa jadi masalah. Justru tidak apa-apa, biarkan anak-anak didik kita itu terbiasa dengan perbedaan, tapi juga harus diajarkan adanya sebuah toleransi dalam perbedaan-perbedaan itu. Karena memang perbedaan itu tidak bisa diingkari, itu sudah naturali. Makanya kan kalau pure ini ya, kalau sudah lihat di kajianku yang aku sebut tadi di 3 video tadi itu tentang toleransi, itu naturali, gitu. Nggak bisa ndak. Kita ini memang berbeda dan agama itu tidak bisa dirukunkan, nggak ada satu agama itu rukun dengan agama itu, nggak ada, mesti saling klaim. Nah, yang rukun itu umatnya, kerukunan umat beragama. Kalau agamanya sendiri tidak bisa, suruh akur tuh tidak bisa. Orang bangunannya beda-beda kok, tidak bisa. Nah, yang bisa akur, bisa saling bertoleran itu penganut-penganut agamanya itu, atau manusia-manusia beragamanya itu, bukan agamanya. Begitu. Jadi kalau misalkan terus dibatasi hanya di ruang privat saja, tidak masuk ruang publik agama itu, ya, itu bisa menjadi bahaya justru. Nggak apa-apa, biarin aja anak-anak kita ya, yang Islam didik tentang Islam. Tentang apanya? Ya tentang yang universal, tentang budi pekerti, tentang yang fundamental juga. Tentang yang berbeda, ajarin, nggak apa-apa. Yang Kristen ajarin juga begitu, nggak apa-apa. Tetapi jangan lupa, kita juga ajarkan kepada mereka sebuah
wisdom, kearifan untuk menjunjung tinggi perbedaan. Maka dari itu harus diberilah wawasan tentang bagaimana kita bertoleransi. Begitu seharusnya. Ya. Oke. Aku mau baca dulu. Aku pertamanya cari ini nggak ketemu. Akhirnya ketemu. Sebetulnya yang menjadi masalah bagi PG itu yang mana begitu. Ternyata ini aku ketemu ini. Ya. Adapun materi yang diprotes yakni ada dalam halaman 9 dan 10 buku yang dimaksud dituliskan sebagai berikut, gitu ya. Ini aku bacakan. Kitab Injil diwahyukan oleh Kitab Injil diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil yang asli memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Ada pula penjelasan bahwa di dalam kitab Injil terdapat keterangan bahwa di akhir zaman akan lahir nabi yang terakhir dan penutup para nabi dan rasul, yaitu bernama Ahmad atau Muhammad. Supaya nggak terlalu panjang, aku komentari satu apa namanya itu, satu alinea per alinea ya. Jadi benar ini. Umat Islam memang memandang seperti ini tentang Kanjeng Nabi Isa, tentang Injil seperti ini. Ya, Kanjeng Nabi Isa itu adalah ya mendapat wahyu dari Allah, bukan Allah itu sendiri. Dan Kanjeng Nabi Isa itu mengajarkan kepada kita untuk mengesahkan Allah yang dalam Islam disebut tauhid itu, ya. Dan Kanjeng Nabi Isa juga bukan penutup para nabi, ya, karena dia sendiri memberikan keterangan ya akan datangnya nabi berikutnya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Ya begitu, memang begitu cara pandang Islam. Terus mau dirubah gimana? Ya. Berikutnya, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Kitab Injil sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Isa alaihissalam untuk mengajarkan tauhid kepada umatnya atau pengikutnya, seperti yang aku jelaskan tadi, ya. Jadi Kanjeng Nabi Isa itu bukannya Allah, justru dia menjelaskan tentang Allah yang esa. Kanjeng Nabi Isa sama seperti nabi-nabi yang lain mengajarkan kita untuk mengenal Allah yang esa, bukan malah dijadikan Allah. Ya begini nih, Islam tuh begini cara pandangnya, ya. Oke, tauhid dijelaskan lagi di sini. Aku ulangi dari atas ya. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Kitab Injil sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Isa alaihissalam untuk mengajarkan tauhid kepada umatnya atau pengikutnya, ya. Jadi nanti kalau aku bawa Tritunggal ke sini jadi kemana-mana, kita bahas ini aja dulu lah ya. Intinya dalam perspektif Islam, Kanjeng Nabi Isa itu mengajarkan tauhid. Who is tauhid? Tauhid di sini artinya mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya. Penjelasan ini tertulis dalam Quran surat Al-Hadid surat 57 nomornya 27 ayatnya. Artinya, kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Ya, Quran surat Al-Hadid surat 57 ayatnya nomor 27. Bagus kan? Cuman menjadi berbeda fundamental memang. Ya, kalau diketemukan dengan Kristen, ya. Oke, apalagi dikomentari begini. Hanya saja Injil pun senasib dengan Taurat, yakni sudah mengalami perubahan dan penggantian yang dilakukan oleh tangan manusia. Kitab Injil yang sekarang memuat tulisan dan catatan perihal kehidupan atau sejarah hidupnya Nabi Isa alaihissalam. Kitab ini ditulis menurut versi penulisnya, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yahya dalam kurung Yohana.
Yohanes ini mungkin maksudnya, ini Yohana. Mereka adalah bukan dari orang-orang yang dekat dengan masa hidupnya Nabi Isa alaihissalam. Sejarah mencatat sebenarnya masih ada lagi kitab Injil versi Barnaba. Barnabas, tulis Barnaba ini. Ya. Isi dari Injil Barnaba ini sangat berbeda dengan isi kitab Injil 4 macam yang tersebut di atas. Jadi ini yang di apa namanya itu? Materi yang diprotes ya, atau yang minta ditinjau ulang oleh PGI ya, yang diwakili oleh Pak Ketuanya Pak GG. Nggak bisa Pak, ini sudah ya, Islam itu begitu, mau ditinjau ulang gimana lagi? Kan jadi kacau. Nggak bisa mau ditinjau. Makanya aku bilang tadi, biarkan di ranah publik kita masing-masing mengajarkan hal yang fundamental terhadap umat kita. Tetapi jangan lupa mereka juga diberikan ya wawasan tentang toleransi. Lah kalau hanya masuk di ranah pripas, sedangkan kita tidak mungkin selamanya masuk ranah pripas, bagaimana kalau kita bertemu di ranah publik? Apalagi sekarang ada dunia nyata, ada dunia maya. Di sana dunia yang tanpa batas, orang mau ngoceh apa aja, ngomong apa aja bisa. Kan jadi kacau. Terus Bapak minta sekarang seperti yang aku baca tadi untuk ditinjau ulang. Ditinjau ulang gimana? Nggak bisa Bapak. Karena ya memang begitu pemahaman umat Islam terhadap Injil, terhadap Kanjeng Nabi Isa. Jadi sebetulnya beginilah. Pemahaman seandainya aku belum pernah baca, aku juga tidak tahu. Seandainya teman-teman Kristen ya menulis buku pelajaran tentang agama mereka dan ketika itu berbicara tentang, katakanlah tentang Yesus, tentu mesti berbeda dengan apa yang dipahami oleh Islam. Tidak bisa, karena cara pandangnya sudah beda, diametral lah. Ini ada yang tanya diametral kemarin. Diametral itu berbeda seperti barat dan timur, nggak bisa diketemukan. Diametral itu berbeda secara berhadapan-hadapan. Barat dan timur itu nggak bisa diketemukan. Jadi bagaimana kita memandang Yesus, Islam dan Kristen itu diametral, nggak bisa ketemu Pak. Ya, nggak bisa ketemu. Yang satu bilang Allah, yang satu bilang Nabi, ketemu bagaimana? Kan nggak bisa. Yang satu bilang Kanjeng Nabi Isa itu mengajarkan tauhid, yang satu bilang Tritunggal, nggak bisa ketemu. Jadi sebetulnya sama. Teman-teman Kristen pun kalau menulis buku pelajaran, menulis tentang Kanjeng Nabi Isa atau yang kalian sebut Yesus, pasti tidak seperti yang dipahami teman-teman Islam. Begitu juga teman-teman Islam pun ketika nulis buku pelajaran agama dan itu tentang Nabi Isa, ya, tentu tidak seperti yang diimani oleh teman-teman Kristen. Sebetulnya sama. Nah sekarang kalau PGI ya, semoga dengan penjelasan ini Bapak-bapak PGI, terutama Pak GG ya sebagai ketua umumnya, bisa mengerti lah bahwa itu tidak mungkin bisa, dan itu bukan sesuatu yang gimana, yang bisa dirombak, nggak bisa. Termnya sudah begitu. Jadi kalau Bapak minta ditinjau ulang itu, aku justru bertanya, ditinjau ulang itu maksudnya gimana ya? Apakah teman-teman Islam suruh memahami Yesus seperti bagaimana teman-teman Kristen memahami? Apa begitu? Jadi sebetulnya Pak, ini maaf ngomong ini, PGI minta ditinjau ulang, mengajukan sebuah permohonan, itu sebetulnya sudah intoleran. Gitu loh. Itu sudah intoleran Pak. Ya, makanya di video yang kemarin sudah aku jelaskan ya. Itu sudah tidak toleran, Pak. Toleran itu menghormati perbedaan, ya. Menghormati perbedaan, bukan mencampuri. Kita nggak boleh mencampuri, nggak boleh. Bukan menyamakan, disamakan juga nggak boleh. Sekarang kalau mau disamakan Islam dan Kristen, yang dikorbankan mana? Islam mengikuti Kristen supaya sama, atau Kristen mengikuti Islam supaya sama, atau gimana? Kan nggak bisa. Jadi toleran itu bukan menyamakan, tidak bisa disama-samakan, bukan mencampuri, ya,
Bukan menyamakan, bukan menyapri, bukan juga mengintervensi seperti mengajukan permohonan untuk ditindak. Itu sebuah intervensi. Jadi tidak begitu. Toleransi itu cukup satu kata. Toleransi itu apa? Menghormati perbedaan. Sudah itu. Kalau sudah melanggar itu berarti dia sudah intoleran lagi. Gitu. Tidak bisa. Sampai kapanpun tidak bisa. Ya. Ini aku kasih contoh lah. Aku kasih contoh supaya gampang dipahami ya. Tapi sebagai ketua PGI tentunya paham lah. Teman kan kalau nggak disertakan contohnya nggak asik gitu ya. Gini aku kasih contoh. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Putra Roh Kudus. Ini ya, Matius 28:19 ya. Ini dia akan ketemu dengan hadis sampaikanlah walau satu ayat. Ketemu ini di lapangan. Coba. Apa ini disuruh dirubah? Mengikuti ini atau ini dirubah mengikuti ini? Kan tidak mau. Ya. Ini mengatakan jadikanlah semua bangsa muridku. Ini mengatakan ya, sampaikanlah walau satu ayat dariku. Jadi kalau Kristen begini, kalau Islam begini. Ya ini gimana? Ini ketemu di lapangan gimana? Salah satu bentuk dakwah itu yang mengajarkan kepada siswa-siswa kita, generasi-generasi Islam kita. Kan tidak bisa. Makanya kemarin aku bilang, pemerintah memang harus memberikan aturan yang jelas. Supaya perbedaan ini dapat kita kelola dengan indah. Gitu loh. Bukan malah mengintervensi harus ditinjau ulang buku pelajarannya. Tidak bisa. Ini aku masih bicara 2 ayat ini aja, ini sudah nggak bisa ini, nggak bisa dirukunkan. Gimana mau merukunkannya? Ya. Oke, satu lagi ya. Yohanes 14:6. 2 ya. Yohanes 14:6. Apa katanya? Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Itu Yesus klaim. Ya. Yesus klaim, dan Islam juga punya klaim, Pak. Ya. Kita lihat ya. Ya. Kita lihat di Quran surat Ali Imran, surat 3 nomornya 19 ya. Begini. Sebentar, aku lihat dulu ini ya. Semoga tidak error nih, kadang-kadang error. Sebentar ya. Semoga tidak error ini sudah. Jadi nggak bisa dirukun-rukunkan, nggak bisa. Memang faktanya begitu, mau bagaimana? Nggak bisa. Akhirnya kita harus ya toleran itu ya. Oke. Surat Ali Imran ya. Ini ada 2 ingatku surat di sini ya. Surat Ali Imran, aku bacakan satu dulu ya, yang 3:19. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Ya. Tidak berselisih orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Islam, dia klaim Islam. Di sini klaim tidak ada yang sampai kepada Bapa, Bapa itu Allah. Ya, kecuali melalui aku. Aku itu Yesus. Yang diklaim oleh teman-teman Kristen, ya Kristen itu. Di sini Kristen satu-satunya jalan yang sampai kepada Bapa, di sini Islam. Di sini suruh menyebarkan, di sini juga suruh menyebarkan. Ya, ini ditambah lagi nanti. Tapi teman-teman, aku pernah diskusi dengan seorang rektor, kebetulan beliau adalah Romo, ya, Universitas Katolik di sini.
aku lupa namanya, Romo siapa itu. Memang Katolik sudah merevisi sepertinya tentang sebuah pernyataan Ecclesia Nulla Salus. Tidak ada keselamatan di luar gereja. Katolik ya, Kristen Katolik, aku tidak bilang Kristen Protestan. Yang aku ngajak ngobrol itu seorang Romo dari Kristen Katolik. Mereka sudah mengapa namanya ya, tidak lagi memegang itu menjadi sebuah pernyataan ya. Jadi mereka mengakui adanya kebenaran-kebenaran lain di luar gereja begitu. Jadi repot ya. Di sini Yohanes tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, sebagai jalan keselamatan. Ya Kristen itu kan. Di sini Islam. Di sini ditambah lagi Ecclesia Nulla Salus, tidak ada keselamatan dalam gereja. Di sini ditambah lagi, ada lagi 2 ayat. Sebentar aku carikan ayatnya. Aku hadirkan ini di Quran, suratnya Ali Imran juga ya, surat 3 yang 85. Gini bunyinya. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Itu klaim. Seperti ini tadi, Ecclesia Nulla Salus tadi. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Di surat ini, siapa yang mencari agama selain Islam, dia celaka. Nggak bisa ketemu seperti ini. Coba. Itu sebuah apa ya? Sebuah fakta yang tidak mungkin kita ingkari lah. Sudah seperti itu. Ya. Makanya ini seperti ini aku baca tadi, PGI Surati Menak minta kaji ulang penjelasan buku pelajaran Islam soal Injil. Lah mau dikaji ulang seperti apa? Gitu loh. Justru ya, adanya permintaan untuk mengkaji ulang itu sesungguhnya dengan maaf harus saya katakan, itu sudah bentuk yang tidak toleran. Itu tidak toleran Bapak ya. Kalau kita mau toleran, ya sudah, biarkan semuanya mengalir seperti apa adanya. Islam ya biarkan menjelaskan tentang fundamental keislamannya kepada generasi-generasi didiknya. Kristen juga silahkan ya bikin buku pelajaran. Ada mau tulis tentang Nabi Muhammad lah, ada mau tulis apa aja itu terserah. Begitu juga Islam akan menulis tentang Kanjeng Nabi Isa, ya itu terserah gimana aja ya. Yang penting dipahami bahwa itulah perbedaan. Karena nggak mungkin ya, nggak mungkin teman-teman Kristen menerima kenabian Kanjeng Nabi Muhammad. Nggak mungkin ya, kalian tulis saja, nggak masalah gitu loh. Bahwa teman-teman Kristen ya tidak menerima, artinya tidak menganggap sosok Kanjeng Nabi Muhammad itu sebagai nabi atau sebagai rasul, itu tidak masalah gitu juga. Begitu juga nanti teman-teman Islam ya mesti menulis begitu. Tidak mungkin Islam ya menerima Yesus sebagai Allah, itu ya tidak mungkin gitu. Ya. Dan kita tidak perlu saling mengintervensi ya. Ya sudah, memang adanya begitu. Kita saling mengerti aja, saling memahami ya, saling menghormati. Itulah yang disebut dengan toleransi. Ini yang bisa aku sampaikan. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa menjadi sebuah, katakanlah, penyejuk ya, dari suasana yang sudah ada ini menjadi sejuk kembali. Sudahlah, nggak perlu ditinjau-tinjau ulang. Nanti kalau sudah tinjau-tinjauan saling meninjau-ninjau lagi, aduh, nggak selesai-selesai nih ya. Nggak selesai. Sudah, apa yang ada sudah bagus. Sudah, silahkan semua berjalan pada relnya masing-masing dan kita saling menghormati. Nah, kalau mau dibicarakan ya secara terbuka dalam bentuk diskusi, itu bisa, nggak ada masalah. Makanya aku bilang primnya ya, ringnya itu dalam wadah akademik. Yang di sana kita saling hormat, saling memberikan sebuah pandangan kita masing-masing, pasti saling berbeda, ya.
Cuman perbedaan itu tetap dapat kita kelola dengan baik. Bingkainya apa? Bingkai akademis gitu loh. Sama seperti ini kan buku pelajaran kan ini bingkainya akademis. Orang sekolah ya diajari seperti itu gitu. Jadi begitu Pak ya. Semoga tidak ada lagi yang dirisaukan. Karena kalau kita sudah mengajukan sebuah permohonan untuk ditinjau ulang, ya itu sudah intervensi Pak. Gitu ya. Oke, dari aku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.